Video proses replikasi deoksiribosa nukleat asid. Replikasi DNA. DNA adalah molekul terdiri dari dua helai berpilin satu sama lain, membentuk double helix. Setiap helai terdiri dari urutan 4 basa kimia yang diwakili oleh huruf C, A, G, dan T. Dua helai saling melengkapi ini berarti bahwa dimanapun ada huruf T, akan ada huruf A di untaian berlawanan, dan dimanapun ada huruf C, akan ada huruf G di untaian lainnya. Setiap helai memiliki ujung 3 aksen dan 5 aksen. Dua helai berjalan berlawanan arah. Ini menentukan bagaimana masing-masing untai DNA direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Unzip ini dilakukan oleh enzim yang disebut helikase dan hasil dalam pembentukan replikasi garpu. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai DNA baru. Enzim yang disebut primase dimulai proses. Enzim ini membentuk sepotong kecil RNA disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan untai baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerase mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Salah satu untai baru DNA terkemuka untai dibuat terus-menerus. DNA polimerase menambahkan basa satu persatu di 5 aksen ke 3 aksen arah. Untai lainnya, untai tertinggal tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus. Ini karena berlawanan arah DNA polimerase. Karena itu hanya dapat membuat alur ini dalam serangkaian potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 aksen ke 3 aksen arah. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untai tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulangi lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim isolenase menghapus semua primer RNA dan kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA. Akhirnya, sigal ligase DNA enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama, untai dilestarikan DNA, dan satu yang baru. Sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses penerjemahan informasi yang ada pada deoksiribosa nukleat asid, sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino, sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Ada beberapa komponen yang berperan dalam berlangsungnya sintesis protein, yaitu DNA pembahasan, RNA evaluasi, RNA polimerase. Proses sintesis protein. Tahapan yang pertama yaitu proses transkripsi. DNA terletak di nukleus. Proses pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom itu tidak terlalu berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Kita bisa lihat di sini, di dalam nukleus itu ada DNA. Di luar nukleus ada ribosom. Dan di dalam ribosom ada mRNA, yaitu bulat-bulat yang di dalam sini. Untuk proses pertama transkripsi, yaitu
Di dalam inti sel, RNA polimerase itu akan memisahkan untaian deoksiribosonukleat asid menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Bisa dilihat di sini, dia awalnya di terminator, kemudian dia pergi ke promotor. RNA polimerase tahap yang kedua, ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan inisiasi. Yang ketiga, selanjutnya RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini yang dinamakan dengan elongasi yaitu memperpanjang rantai DNA. Ketika RNA polimerase dan mRNA ini telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Dan tahap yang kedua yaitu translasi. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau messenger ribosonukleat acid atau RNA messenger atau RNA pembawa pesan bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Kita bisa lihat di sini DNA-nya itu masuk dari nukleus ke ribosom. Nah, tahapan proses translasi ini yang pertama yaitu inisiasi. Tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini tuh kodon pertama messenger RNA yang bertemu dengan ribosom yang disebut kodon star. Kodon star ini adalah AUG. AUG yaitu adenin, urasil, dan guanin. Yang kedua tahapnya adalah elongasi, yaitu memperpanjang. Jadi tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini kodon yang membawa mRNA atau messenger RNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh transfer ribosa nukleat asid, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino ini tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Dan tahap yang terakhir untuk sintesis protein yaitu terminasi. Jadi proses translasi berakhir ketika salah satu kodon itu stop untuk bertemu dengan ribosom. Ketika kodon stop, ada 3 yaitu urasil, adenin, urasil, adenin, dan guanin. Dan urasil, guanin, adenin pada gambar yang menjadi kodon stop pada adenin, urasil.